Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur malam hari ini kami boleh melayani Engkau kembali, kami boleh beribadah kembali Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Memberkati Tuhan setiap kami yang hadir, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Lawatlah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ada pujian yang mengatakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi firman Tuhan tetap, dan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita janjinya digenapi. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada kembali di tempat ini. Kita boleh bersama-sama berdoa, bersyafaat bersama-sama. Karena masih di bulan yang mengenai menang dan menang, ya. Saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu menang atas masalah. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Yang nggak pernah punya masalah? Oh, Randy.
Semua pasti punya masalah ya. Namanya kita manusia masih hidup, masih bernafas, pasti kita menghadapi masalah. Mau itu anak kecil pun sampai anak yang besar, bahkan sampai orang tua pun punya masalah, betul? Nah, baru-baru ini sebelum saya bawa firman Tuhan aja saya sudah ada dapat masalah gitu loh. Mau firman Tuhannya tentang masalah, dapat masalah dulu gitu kan. Ditantang nih, bisa nggak nih, jangan khotbah doang gitu kan, praktekin yang pengen dikhotbahkan. Nah, puji nama Tuhan, makanya tadi saya waktu mau mulai ada sedikit lah di luar dari ini saya dan suami tiba-tiba ada hal gitu kan, ya, yang mau merenggut damai sejahtera. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau pelayanan. Memang salah juga, seharusnya tadi nanti aja dulu dilakukan, tapi karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan dan segera mungkin, karena ada promo ya gitu kan. Jadi dimanfaatkan waktu tadi ya kan, tetapi ternyata ada meleset sedikit ya, tapi semuanya baik, saya nggak tahu, tapi saya percaya jika itu terjadi Tuhan bisa buat semua menjadi baik adanya buat saya dan keluarga gitu kan. Bantu doa juga, saya mendapat kabar nenek saya yang di Bangka, mamanya papa saya ya sakit gitu kan, ya namanya udah usia ya, udah 94 ya, 94 lebih ya, sakit biasa, sudah mulai inilah, sudah dapat telepon lah dari kampung, yuk pulang gitu, di ame gitu kan, ame lah payah lo gitu kan, bahasa Bangkanya gitu, maksudnya mamanya udah payah, udah susah gitu lah, suruh pulang. Nah, jadi doakan papa saya rencana akan pulang ke Bangka. Nah itu gara-gara itu tadi ada tiket promo, jadi kan promo sampai jam segini nih gitu kan. Segera ternyata ada keliruan sedikit. Ya itu kan masalah kan, ada suatu hal. Tapi ya kembali lagi bahwa segala sesuatunya baik. Saya bilang segala sesuatunya baik. Entah Tuhan punya maksud segala sesuatunya maupun ada kekeliruan sedikit, tapi semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Doakan supaya semuanya lancar, doakan juga supaya saudara saya, karena papa pergi sama adiknya dan sepupu saya yang ikut gitu loh, supaya bisa gitu di tanggal yang terjadi kesalahan tersebut. Nah kembali lagi kepada firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu menang atas masalah. Kembali lagi tadi saya bilang bahwa tidak ada seorang pun di sini yang tidak ada masalah, betul? Selama kita hidup pasti kita punya yang namanya masalah. Gak bisa kita bilang Tuhan saya gak mau punya masalah. Pasti namanya kita hidup pasti ketemu namanya masalah. Tetapi kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam Kejadian. Ya, setiap kita pasti mengalami yang namanya pergumulan hidup. Ya kan, nggak mau orang percaya sekalipun maupun yang tidak percaya sekalipun pasti mengalami yang namanya pergumulan. Ya kan, mau dia orang Kristen mau dia orang nggak Kristen pasti mengalami yang namanya pergumulan. Nah sekarang bagaimana caranya atau bagaimana solusinya supaya kita menang atas setiap masalah? Kita nggak bisa menghindar masalah datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa pasang pintu rapat-rapat gitu loh dalam hati kita supaya masalah nggak bisa masuk. Sekuat tenaga apapun dia bisa masuk juga dalam kehidupan kita. Sehebat apapun pasti masalah bisa datang ngintip. Ya di sini ada jalan loh. Gitu. Kita butuh pintu, mungkin bisa lewat jendela, lewat mana. Ini hanya ilustrasi saja. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita menang atas masalah dalam kehidupan kita. Bukan masalah datang membuat kita menjadi semakin orang susah yang menderita gitu loh, enggak gitu loh. Ataupun masalah datang jangan sampai membuat kita jadi orang yang cengeng, yang kita menyanyi oh ya nasib ya kan ada lagu gitu ya, mengapa begini ya kan, ya nasib gitu, kayaknya kita kesannya menderita sekali gitu. Nah sekarang bagaimana solusinya kita bisa menang atas setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu Tuhan seringkali menggunakan masalah untuk melumpuhkan sumber andalan kita. Sekali lagi, Tuhan seringkali menggunakan masalah untuk melumpuhkan sumber kekuatan kita atau sumber andalan kita. Ini Kejadian 32 ayat 5 itu tentang kisah Yakub yang pangkal pahanya diinikan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian 32 ayat 25, Vivi boleh tampilkan, Vivi minta tolong. Nah, di situ kita boleh baca bersama-sama. Ketika orang itu melihat, Kejadian 32 ayat 5, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya,
ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ya. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, ketika ia tidak bisa mengalahkannya, ini ceritanya si Yakub sedang di situ dikatakan sedang berkelahi dengan seseorang itu dia ada yang menafsirkannya sebagai malaikat Tuhan gitu kan, atau Tuhan sendiri memukul sendi pangkal paha. Kenapa sendi pangkal pahanya Yakub yang diitukan? Kenapa? Karena sendi pangkal paha itu merupakan sebuah kekuatan Bapak Ibu. Kekuatan. Nah, disitulah kekuatan dari Yakub itu sendi pangkal. Kalau nggak diituin si Yakub semakin tambah tidak ini lagi, tidak baik gitu loh. Misalnya di sini kekuatannya Yakub dia akan menjadi semakin sombong. Tetapi karena pada saat kekuatannya itu pangkal pahanya dipecokkan, ya kan? Jadi pangkal pahanya itu terplecok sehingga dia benar-benar bergantung, gak bisa kemana-mana lagi kan, susah untuk berlari. Nah demikian juga dengan kita. Bagaimana kita bisa menang dari masalah? Yaitu pertama, Tuhan seringkali menggunakan masalah untuk melumpuhkan sumber kekuatan kita. Pernah gak Bapak Ibu baru mengalami masalah nih, Bapak Ibu udah, namanya kita manusia, kalau ada masalah kita mencoba mencari jalan keluar, betul gak? Ya kan? Kadang kita lupa untuk datang sama Tuhan, tapi kita dulu pakai otak kita. Ini gimana nih caranya nih, solusinya gimana nih? Udah kayak gini, nggak bisa pakai ini, plan B, plan C, nggak bisa plan C, plan D, E, F, sampai akhir-akhirnya kita benar-benar udah, Tuhan nih caranya gimana lagi gitu loh. Solusinya kayak gimana Tuhan? Udah mentok, tok gitu misalnya gitu loh. Udah termentok, kita gitu kan, kadang manusia gitu kan. Kalau kita mencari Tuhan, tunggu sampai kita udah mentok, tok, baru kita cari Tuhan. Udah gak ada pintu lagi nih, udah gak tahu solusi kiri kanan, mentok atas depan belakang, udah gak bisa kemana-mana, baru kita cari Tuhan. Terkadang untuk kita menang dari masalah, Tuhan izinkan masalah itu untuk melumpuhkan sumber kekuatan kita supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Mau gak mau gitu loh, gak ada lagi solusinya. Begitu gak? Benar gak Bapak Ibu? Yakub ya kan, dia bergumul, dia mulai lagi dari nol dengan kosong. Seringkali Tuhan izinkan kita mengosongkan kekuatan kita, mengosongkan pengandalan kita. Kita nih ada solusi, oh kita nih kayaknya hubungi dia deh. Kayaknya dengan hubungi dia bisa ada jawaban. Tapi ternyata kalau kita udah hubungi dia nggak bisa. Oh kayaknya solusinya seperti ini deh. Kita coba pakai solusi ini nggak bisa juga. Tuh bener izinkan Bapak Ibu sampai titik darah yang paling habis gitu istilahnya gitu ya. Udah gak bisa kemana-mana lagi, hanya bergantung sama Tuhan. Begitu Tuhan bilang gini, lihat di atas, pinjam nama ya Randy. Randy, mau kemana lagi? Mungkin dari atas ya, mungkin ya kalau Tuhannya kayak kita Betawi gitu. Mau kemana lagi kamu? Mau cari solusi mana lagi? Tuhan izinkan loh. Gak mau Tuhan, ayo datang di bawah kaki Tuhan. Ayo berlutut, nangis sama Tuhan. Ayo cerita, gak mau cari dulu solusi gini. Sampai akhirnya Tuhan bawa. Sampai iya deh Tuhan, memang gak ada lagi solusi. Bener gak? Yang mana? Carinya ke Tuhan. Duduk diem, nangis sama Tuhan. Baru rasanya lega. Terkadang belum ada jawaban dari masalahnya langsung datang gak? Enggak. Tapi pada saat kita curhat, pada saat kita cerita sama Tuhan tuh rasanya plong. Jawabannya Bapak Ibu udah dapat jawaban belum? Nih Bapak Ibu punya masalah. Datang sama Tuhan. Nangis, curhat ya kan sama Tuhan. Udah nangis, udah keluar dari sini udah keluar deh ya. Asal jangan dari sini keluar ya, bahaya kan. Dari sini udah keluar semua, udah murang-murang sama Tuhan. Ya kan? Tapi habis Bapak Ibu berdoa, habis Bapak Ibu curhat, habis Bapak Ibu menyembah Tuhan, rasanya plong. Betul? Rasanya lega. Padahal jawabannya belum dikasih. Tapi rasanya dia enak, ya kan? Kenapa? Di situ udah benar-benar titik terendah kita bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Gak ada lagi yang bisa. Gak ada yang bisa lagi. Untuk kita menang atas masalah, Tuhan izinkan kita untuk bergantung sama Dia. Mau Bapak Ibu pakai solusi yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, mungkin sampai Z sekalipun, gak ada. Hanya lari sama Tuhan. Jadi untuk menang dari masalah, pertama, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan, ini yang kadang kita lupa. Kemanusiaannya kita seringkali kita mau coba menangani masalah tersebut, bukan lari sama Tuhan. Lari sama Tuhan bukan berarti harus setiap hari datang ke gereja, ya enggak, tapi cari di dalam, walaupun kita mungkin lagi keramaian, tapi kan bisa hati kita sama Tuhan komunikasi. Tuhan, ini gimana nih Tuhan?
Ini bagaimana nih caranya nih Tuhan? Tuhan kok aku diginiin sih? Tuhan nikah kayak gini nih Tuhan. Tuhan tolong. Bisa loh connect. Anak saya pernah tanya, Mama, saya bilang Tuhan Yesus baik, saya bilang gitu. Tuhan Yesus ngomong sama Iren gini-gini. Anak saya pernah ketahuan lah bohong ya kan. Kok Mama bisa tahu sih aku bohong? Tuhan Yesus yang kasih tahu Mama. Kamu, kok Tuhan Yesus ngomongnya sama Mama, kok sama aku enggak? Gitu. Dia pengen kayak mamanya ngomong sama dia kedengeran gitu. Dalam hati kamu, coba kamu rasa. Oh gitu caranya. Gitu. Kalau Tuhan ngomong langsung ke kamu kaget, kamu takut gitu. Tapi kalau dalam hati kamu rasa kok kata gitu. Nah Bapak Ibu, untuk menang di atas masalah yang pertama, andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-7, Vivi boleh tampilkan biar kita sama-sama belajar. Yeremia 17 ayat 5, 6 dan 7 Vi. Coba tampilkan, kita mau cek sedikit ayatnya ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia ini maksudnya orang yang mengandalkan kekuatannya ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kalau mengandalkan manusia, kalau mengandalkan dan hatinya menjauh dari Tuhan, kehidupannya tidak akan menjadi apa-apa. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bayang di padang belantara jadi semak bulus. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Bayang di padang gurun, tanah angus lagi. Berarti keadaannya yang gersang, benar-benar gersang. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah lalu ayat yang ke-7. Diberkatilah. Tapi Tuhan nggak kasih tahu yang nggak enak doang, tapi kasih tahu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat yang ke-8 coba Devi. Iya, nah ini dia nih. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, kalau orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ini kalau mau menang atas masalah yang pertama, andalkan Tuhan. Tidak ada, kalau Bapak Ibu pingin seperti yang ayat Yeremia 17 ayat 8, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, untuk kita menang atas masalah yang kedua adalah masalah seberat apapun pasti ada batas waktunya. Ya. Kejadian 32 ayat 26, Bapak Ibu bisa baca. Tidak selamanya masalah akan menimpa kita. Nah kalau Bapak Ibu lagi ada masalah nih, untuk menenangkan diri, lihatlah sehabis hujan yang deras banget, yang lebat banget, kadang suka muncul pelangi. Betul nggak? Walaupun pelanginya di sini nggak terang banyak banget, nggak kelihatan jelas karena polusi, tapi ada loh. Si Iren pernah ngeliat, mama, rainbow katanya gitu. Rainbow itu menandakan apa? Masalah seberat apapun juga ada batas waktunya, gitu loh. Ada batas waktunya. Masalah akan berlalu, ya kan? Masalah akan berlalu dan memberikan kita kemenangan. Tidak ada masalah yang kekal. Sekali lagi, tidak ada masalah yang kekal. Hanya Tuhan satu-satunya yang kekal. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 juga dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menang atas masalah. Amin. Coba colek kiri kanannya. Kamu menang atas masalah loh. Masalahku kecil, Tuhanku besar ya. Sama-sama 1, 2, 3.
Masalahku kecil, Tuhanku besar. Ya, 1, 2, 3. Nggak yakin kalau Tuhannya besar ya? 1, 2, 3. Masalahku kecil, Tuhanku besar. Amin. Amin. Ingetin ya, dalam otaknya kalau ada masalah bilang, masalahku kecil, Tuhanku besar. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau ngajak kita untuk berdoa. Kita mau langsung dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian yang tadi, tiada yang mustahil. Hanya kepadamu ku kan berlari. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama dengan saya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Musik biar mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan melalui pujian, melalui firman yang boleh kami terima pada malam ini Tuhan. Yang menjadi keyakinan kami Tuhan, kami bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan kami terbatas ya Tuhan, tapi Engkau punya kekuatan yang tidak terbatas. Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan dalam menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kami. Baik itu sakit, penyakit, ekonomi, pekerjaan atau apapun Tuhan. Kami mau serahkan seluruh masalah kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terus memandang kepada kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami yakin ada waktu Tuhan di mana Engkau sudah menyiapkan berkat yang besar buat kami. Jalan keluar yang ajaib Tuhan buat segala masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau kami berjalan bersama Engkau, kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan. Biar Tuhan terus kuatkan iman percaya kami Tuhan. Kami boleh terus Tuhan memandang kepada kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu usia yang paling kecil Tuhan, sampai yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Terlebih Tuhan roh yang menyala-nyala Tuhan untuk lebih lagi Tuhan untuk datang kepadamu Yesus. Biarlah Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, kami boleh terus membawa kehidupan kami lebih baik lagi Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh tetap kuat Tuhan, ada di dalam jalan-Mu Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan setiap jam-jam ibadah yang ada Tuhan, marilah Engkau bekerja Tuhan Yesus. Kami undang Kau hadir Tuhan, biar jemaat-Mu yang mengikuti ibadah Tuhan boleh merasa diberkati, merasa dipuaskan ya Tuhan, rohani mereka. Dan kami boleh menjadi jemaat yang dewasa rohani Tuhan, bukan menjadi jemaat yang dengan rohani kanak-kanak ya Yesus. Biarlah Tuhan terus membawa kehidupan kami, rohani kami lebih untuk naik level Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai dia Tuhan, lebih heran lagi segala sesuatunya Tuhan, biar Engkau yang berkati. Berikan hikmat-Mu, berikan pimpinan-Mu selalu dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biar segala sesuatu yang diperbuatnya Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, terlebih Tuhan dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh ada tanggung jawab Tuhan yang dia boleh tunjukkan kepadamu Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan bukan dengan kekuatannya, tapi marilah Engkau terus berikan dia kekuatan yang selalu baru Tuhan, hikmat yang selalu baru untuk menggembalakan kami sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berikan kami hati untuk melayani, hati hamba yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan benar-benar satu kerinduan yang mendalam Tuhan. Karena merupakan satu kehormatan kalau kami bisa melayani Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Yesus. Lawatlah bangsa Indonesia ini Tuhan. Marilah Engkau turunkan api Roh Kudus biar membakar Tuhan segala bangsa ini Tuhan, biar
benar-benar boleh dibawa Tuhan untuk mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar Tuhan bangsa ini Tuhan boleh ada berkat-Mu Tuhan Kau turunkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu atau sekolahmu, diberkatilah kau dalam kesehatan. Tetaplah setia sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin.